Oke. Ya, halo Marus. Oke, ini aku pengen bahas UTB-nya dulu sih, terus mungkin nanti kayak beberapa yang penting-penting sama ekstremitas atas aku bahasin. Kalau aku lihat kayaknya nggak terlalu susah yang di teori ya. Yang di praktikum ekstremitas atas kayaknya lebih serem, soalnya susah bedainnya. Oke, ini dari kompilan kemarin aku udah kerjain beberapa. Ya, jadi ini ya, buat yang nomor 3 misalnya. Drainase dari vena cavalica adalah sebenarnya gampangnya jawabnya vena axillaris. Tapi mungkin ada beberapa yang kayak bingung kan, dia itu drainasenya ke axillaris atau kalau nggak salah apa subscapularis ya, kalau nggak salah. Nah itu mungkin kayak dilihat dari percabangannya aja gitu. Bentar coba. Nah kalau vena cavalica itu dia itu masih ke axillary vein. Soalnya dia itu drains ke apa ya, ke axillary vein, ke vena yang masih di bawah coste 1. Jadi pembagiannya itu dari eh, subscapularis ya kalau nggak salah. Itu bakal ke axillaris itu kayak di coste 1. Habis itu ke basilica sama cephalica ini gitu. Jadi ini jawabannya vena axillaris emang. Nah, terus ya sebenarnya ini nggak terlalu susah juga. Terus yang nomor 4 ini bagian dari ossa humerus yang merupakan penempelan dari tendon otot. Dan di waktu itu aku juga bisa jawabnya karena kalau nggak salah aku belajar insersio atau origo otot itu dari tulangnya. Jadi aku nggak ngafalin per otot tapi aku ngafalin di tulangnya. Misalnya kayak setahu aku di tuberculum mayor ini ada 3 otot yang melekat atas ke bawah gitu. Jadi urut. Kalau nggak salah itu kan gambarnya gini ya, kayak ini kaput, habis itu ada tuberculum majus di sini, besok tuberculum minus gini ya, aku lupa sih. Nah kalau nggak salah di tuberculum yang majus ini dia ada 3 perlekatan otot gitu. Di yang paling atas itu, bentar aku nggak enak sih, ini ya di paling atas kan gini dia. Nah sorry jelek. Nah di paling atas itu setahuku ada supraspinatus, habis itu infraspinatus, habis itu teres minor ya, kalau nggak salah. Habis itu di tuberculum minus yang di sini itu ada subscapularis. Jadi kayak otot-otot rotator itu nempelnya di tuberculum-tuberculum, kalau nggak salah. Jadi ya seingatku jawabannya tuberculum mayor sama minor. Tuh. Kalau kaput kan harusnya dia ke cavitas glenoid kan. Cavitas glenoid itu yang ada di tulang belikat, yang ditanyain waktu praktikum yang ada selotip warna hitam. Nah itu yang ditempelin sama kaput harusnya. Itu sih. Kalau fossa Cranon ini kan bolongan yang di belakang sini kan, yang di siku belakang. Jadi harusnya nggak ada ototnya sih. Gitu. Seingatku. Oke. Itu sih paling. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini nomor 7. Membrana Troseus merupakan persendian, katanya sih sindesmosis ya. Kayaknya ini hafalan, dan aku juga waktu itu salah. Aku jawabnya apa ya, simfisis gitu. Soalnya simfisis pubis kan apa ya, kayak ada jaringan-jaringannya gitu. Jadi aku kira kayak membrana Troseus itu simfisis, tapi ternyata sindesmosis. Oke, terus ini ya, gerakan memperkecil sudut sendi. Nah, ini bisa dilogika sebenarnya. Jadi logikanya aku waktu itu kan fleksi itu gerakan yang sama biceps kan. Jadi kayak angkat barbel gitu. Nah, itu kan memperkecil sudut sendi dari yang awalnya besar, habis itu kamu tarik bicepsnya kan, kontraksi itu kan mengecilkan. Jadi harusnya yang memperkecil sudut sendi ya emang fleksi. Tuh.
Sini enggak. Oh ya, terus ini ya soal yang udah dari tahun-tahun sebelumnya itu pulsasi arteri radialis. Biasanya dirasakan di ya ini lateral dari tendon flexor carpi radialis. Nah, caranya tuh gimana? Kok bisa tahu? Ya kalian lihat aja di tangan kalian yang sebelah jempol itu kan kalau di sebelah tendonnya carpi radialis itu ada apa ya jedak-jeduknya arteri radialis gitu. Jadi harusnya emang di sebelah luar, di sebelah lateral. Terus arteri radialis ini kan juga keluar ya waktu di ini praktikum ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah arteri radialis ini juga masuk ke anatomical shaft block deh. Bareng vena cephalica, habis itu kayak nervus radialis gitu. Jadi tapi waktu itu aku jawabnya vena cephalica sih dan salah. Jadi kayak ya udah itu. Ya itu arteri radialis. Terus ini enggak emang ada. Hmm, apa lagi ya? Oh ya ini. Nah ini jujur waktu di ujian aku nggak ingat ada pilihan ini sih, sumpah. Tapi ini benar, kalau misalnya kalian eh cari, itu memang benar. Insersionya biceps brachii itu dia melebar, membentuk lacertus fibrosus. Dan lacertus fibrosus itu dia menutupi fossa cubiti. Maksudnya bukan menutupi seluruhnya, tapi dia itu kayak ada di sebagian, atapnya sebagian fossa cubiti. Itu. Jadi kalau misalnya, nah ini kan fossa cubiti. Nah, nah ini kan nggak ketutup semuanya ya. Nah ini yang hijau-hijau transparan itu apa namanya lacertus fibrosus atau nama lainnya itu bicipital aponeurosis. Jadi dia itu apa ya perpanjangan dari insersionya biceps brachii gitu. Nah terus ini juga penting ya kalian harus hafalin yang fasa dulu paling lateral, nervus, ya fasa habis itu nervus kayak gitu. Jadi kalau biasanya kan fan gitu ya, fan medial ke lateral. Nah ini kalau ini kebalik gitu. Jadi fasanya dulu yang lebih di lateral. Nah kalau kayak gini aku logikanya kayak gini sih. Kalau di kaki itu kan posisi menghadap ke anteriornya kaki sama tangan itu kan beda ya. Kalau di kaki yang menghadap ke anterior itu yang kayak bagian apa ya? Bagian belakangnya tangan kita nggak sih logikanya? Soalnya kalau tangan fleksi kan fleksinya ke depan. Kalau kaki fleksi, fleksinya ke belakang. Jadi otomatis urutan fan-fannya juga menurutku kebalik gitu. Aku ngafalinnya. Jadi kalau di kaki, fossa popliteal kan eh, apa ya fan dari medial ke lateral. Nah kalau ini kebalik. Itu yang fasanya itu yang di lateral dulu. Kayak gitu. Takutnya keluar sih, soalnya penting. Nah, di panggung lateral ini ada tendon insersionya biceps brachii gitu. Nanti disesuaikan aja kayak ini apa pilihannya gimana. Oh, seingatku opsinya origo untuk lasertus. Oh iya ya, kalau origonya lasertus salah ya. Jadi kalau lasertus fibrosus itu harusnya insersionya gitu. Waktu itu arteri radialis bentukannya seperti apa, lalu di kadavernya gimana? Kalau nggak salah ya, arteri radialis ini kan yang di belakang-belakang ya. Jadi sebelum kita masuk ke yang tulang-tulang, itu ada sediaan yang tangan doang. Terus habis itu kelihatan kalau ada fasa warna kayak hitam yang masuk ke anatomical nerve block. Tapi fasanya itu putus kalau nggak salah. Nah kan aku bingung ya, itu antara arteri radialis atau vena cephalica kayak gitu. Sedikit tips kalau misalnya kalian nanti ujian praktikum, terus kalian bingung kan ini fasa apa kayak vena, arteri atau nervus, kayak kalian lihat aja di bagian gimana ya? Kalau
kalau di yang di tali itu kan pasti yang kering kan, karena itu yang kayak sering terekspos. Nah kalau sering terekspos otomatis dia kering kan, jadi kayak empal yang udah kering yang jelek gitu. Nah supaya kalian dapet yang bagus, kalian itu cari di kalian telusuri itu apa nervus atau fasa atau apanya ke bagian yang lebih ketutup. Biasanya di bagian yang lebih ketutup itu lebih basah. Lebih basah kan masih bagus ya, masih kenyal gitu. Jadi bakal kelihatan jelas itu sebenarnya nervus atau vena atau arteri. Kalau main kayak gitu. Itu sih. Waktu itu apa ya yang sempat selamat? Aku yang arteri profunda brachii itu sempat selamat gara-gara lihat kayak gitu. Soalnya waktu itu kan bareng sama nervus radialis ya. Nah itu ya aku awalnya mau jawab nervus radialis. Oke, terus eh ini ya nomor 29. Lesi nervus radialis akan mengganggu fungsi muskulus bla 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 bla. Nah, kalau radialis itu dia bakal yang di belakang, belakang tangan, belakang forearm gitu. Nah, itu ada apa aja? Ya ada ini supinator, anconeus, extensor carpi radialis longus, extensor carpi ulnaris, itu sih. Nah, soal-soal yang nomor 29 ini kayaknya mau jebak di extensor carpi ulnaris. Soalnya setahu aku kan yang dipersarafi oleh nervus ulnaris itu kan flexor carpi ulnaris ya. Mungkin kalau misalnya nggak teliti atau apa, yang empat ini nggak ikut dicentang. Tuh. Ya. Sebenarnya kalau yang dipersarafi langsung sama nervus radialis sendiri, di pilihan ini tuh cuma extensor carpi radialis longus sama anconeus ya kalau nggak salah. Tapi yang kayak lain-lain itu dipersarafi sama cabangnya, entah yang ramus profundus atau yang introseus posterior. Tuh. Dan ini 1, 2, 3, 4. Terus apa lagi? Oh, ya ini ya, ini ya nggak terlalu susah sih. Ini kan ditanya, seorang bayi lahir secara normal, baunya nggak bisa keluar, makanya ditarik. Ditarik, nggak bisa abduksi. Nervus apa yang mengalami lesi? Nah, itu aku kemarin jawabnya aksilaris. Harusnya bener ya. Soalnya abduksi kan itu menjauhkan lengan dari sumbu tubuh kan. Jadi kayak, nggak bisa meragain ya. Kalau pakai virtual background. Jadi kayak gini kan. Jadi kayak gini kan. Nah, kayak gitu kan otot deltoid kita bakal mengeras kan kalau kayak gitu. Nah, berarti harusnya ini nervus axillaris karena eh, nervus axillaris lah yang mempersarafi deltoid gitu. Dulu aku sering kebalik-balik masalah abduksi-aduksi ya. Terus aku punya ide kalau apa namanya ngafalinnya tuh gini. Kalau abduksi itu kan ada jarak antara B sama D ya. Berarti dia menjauhkan. Soalnya ada jaraknya. Tapi kalau aduksi kan ADD. D sama D kan nggak ada jaraknya. Berarti itu dekat gitu. Oke gitu sih. Jadi ini jawabannya yang nervus axillaris. Terus batas fossa axillaris. Iki aku juga gak ingat sih. Aku nggak ingat iki jawaban nomor 3 sama empatnya apa. Tapi benar ini yang satu ini cabang kedua thoracoacromial. Eh cabang kedua adalah thoracoacromialis. Cabang kedua ini kan arteri axillaris kan. Ya ini benar. Aku gak ingat sing ketiga sampai keempat ini pilihannya apa. Nah, ada sing ingat boleh bilang ya. Tapi kalau nggak salah kayak gini jawabannya 1, 3 sih. Tapi aku lupa. Aku nggak ingat. Ini ada Purnama Michael. Ini siapa ya? Oke, terus em, apa lagi ya? Ini ada chat. Batas dasarnya fascia axillaris. Oh, opsi 34 batas dasarnya fascia axillaris. Setahu eh gak tahu ya. Lupa aku. Batas-batas. Batas-batas fascia axillaris iki lek gak salah
Sumpah, ada lagi namanya aneh-aneh ya. Astaga. Batas-batasnya, lah aku gak hafal ya, tapi logikanya gini. Kalau kalau misalnya di anterior, anterior ini lah berarti dada toh. Fossa axillaris kan anteriornya dada. Berarti itu pectoralis mayor sama minor. Nah, posterior ini berarti kalau nggak salah latissimus latissimus gitu ya. Latissimus dorsi teres mayor, teresan harusnya di belakang. Terus medial itu aku ingat itu intercostalis sama serratus anterior. Seingatku serratus anterior ini khusus kosta 1 sampai 5. Kosta 1 sampai 5 serratus anterior ini. Dia. Kalau lateralnya itu apa ya? Kalau chirurgicum ya. Aku lupa, pokoknya humerus lah. Kayak aku Sinter agak lupa. tubercularis be. Kenapa? Sinter tubercularis. Sulcus. Oh, sulcus lah. Ya, ya wes. Pokoknya humerus humerus ngono. Ya wes. Ya wes iki. Bakal keluar gak yo? Rasanya gak tahu yo. Iki rasanya bisa keluar. Cuman waktu itu aku seneng belajar sing fossa axillaris iki aku seneng sing itu loh. Fascia pectoral sama fascia clavipectoral itu ditembus oleh apa? Nah, pokoknya ya lek sing pectoral tok iku ditembusnya sama vena cephalica terus ramus deltoideus thoracoacromial. Tapi lek clavipectoral itu ditembus sama dua yang tadi ditambah nervus pectoralis lateral. Itu seingatku kayak ngono. Aduh, plexus gambar, tunjukin gambar. Saya tunjukin gambar kayak enak, enak pakai iki, grey gitu ya. Sing bagus itu grey sih, like gambar iki gak sih iki. Nah iki, ya wes iki sih. Iki iso gak ya di kopas iki? Gak iso. Oke. Ini lihatnya dari atas berarti ya. Gitu. Ini jelas ya. Jelas pol iki gambarnya. Kanal femoralis, kanal abductorius. Apa ya itu? Kanalis aduktor ta? Kanal aduktor. Kanal aduktor itu lek nggak salah pokoknya lek ono nervus femoralis itu rasanya salah. Eh kan itu dilewati sih sama savenus, vastus medialis, terus sama vasa femoralis kan. Ya wes, iku pokoknya. Soalnya dulu aku yo ngira iku dilewati nervus sih. Nervus femoralis, cuman kayak itu nervus femoralis itu cuman di kayak di selangkangan gitu. Jadi kayak persis di bawahnya ligamentum inguinalis itu udah banyak yang nyebar ya. Soalnya kan harus mempersarafi muskulus muskulus gitu kan sama kutan. Jadi yang masuk itu udah savenus sama vastus nervus untuk vastus medialis. Saya nggak salah. Terus kan keluar di popitea ya, di belakang. Terus kayak gitu wes. Nervusnya nggak keluar sih, yang keluar fasa ya. Tadi ono apa lagi ya? Sing tanya. Guys, terus kalau sih. Oke. Nah, terus iki rotator cuff. Iki pokoknya jawabannya ku sits. Nah, supraspina, infraspina, teres minor, subscapularis. Iki gak iki. Nah, ini aku juga salah iki. Cuma aku gak tahu ya jawaban yang bener ya apa. Pada carpal tunnel syndrome, tendon yang terkena inflamasi adalah
kalau di carpal tunnel syndrome di dalamnya carpal tunnel itu ada nih yo iki flexor pollicis longus, digitorum superficialis, digitorum profundus. Kemarin itu aku jawabnya ambil palmaris longus ya. Goblok kan, Jan. Tapi palmaris longus iki kalau nggak salah dia itu ada di atasnya carpal tunnel, tapi dia itu nggak ikut masuk ke dalam carpal tunnel. Gitu. Jadi kan carpal tunnel ini dibungkus sama kayak selongsong gitulah. Nah, di atasnya itu baru ada palmaris, tapi nggak masuk. Jadi harusnya ini cuma 4 ya, harusnya. Itu. Terus kanal guyon itu ulnaris, ya nggak salah. Ini harusnya 4 toh ya. Kudu ya. Nah terus ini yo gak terlalu susah lah. Fasciculus lateralis. Nah kalau misalnya kalian lihat bentukan yang MM itu yang sering di kadaver, itu kan kayak gini kan. Nah habis itu di belakangnya ada tuk 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 tuk. Nah kayak paling lateral itu kan dia deket sama apa? Deket sama coracobrachial kan. Nah kayak deket sama coracobrachial itu muskulokutan. Dia sing nembus masuk coracobrachialis. Tuh. Kayak lah ya gambarku sih. Nah, muskulusnya warna merah ya. Nah, terus apa lagi? Struktur di antara kaput medial dan lateral. Yo, iki wis jelas ya. Di soal-soal tahun lalu ya ono ya. Nervus radialis, arteri profunda brachii. Ini nggak salah. Harusnya benar sih. Soalnya setahu pun di kuisnya kan juga jawabannya iki ya. Di kuis UTB kemarin kan ono ya, sing pernyataan benar salah itu. Ini nggak salah, bukan bukan sama nervus radialisnya penuh, tapi sama ramusnya nervus radialis. Gitu. Arteri profunda brachii itu bareng kayak ramus superficial ya, kalau nggak salah. Dari nervus radialis. Makanya aku lupa. Bener ramus superficial atau ramus opo gitu. Pokoknya dia nggak bareng radialisnya full, tapi bagian dari nervus radialis itu ada yang ikut profunda brachii di antara ini. Tuh. Terus apa lagi? Ini mau tanya kalau muskulokutan lateral, kalau ulnaris medial. Ya emang emang gitu kan? Waduh. Eh jadi ini ya, aku waktu sebelum UTB itu ngafal no cabang-cabangnya plexus brachialis kabeh. Jadi kan plexus brachialis itu kan gini ya. Iki berarti ya apa ini? Iki pokoknya yang paling eh gimana ya? Nah gini kan. Habis itu ini yang fasciculus lateral sama medial itu bakal nyambung ini. Nah ini guys, dihafal no ae wes. Jadi kalian gambar dulu ini C5 ya mulai. Aku lupa C5, C6, C7, C8, T1. Habis itu kalian gambarnya lurus-lurus-lurus. Habis itu iki silang, iki mek ke tengah gitu. Ya wes nanti diurutin aja kalau yang paling lateral itu muskulokutan. Dulu aku hafalnya muskulokutan iki soalnya muskulokutan itu masuk di biceps bukan masuk ya apa mempersarafi biceps beraki kan. Dan setauku refleks yang kayak refleks tendon biceps itu lewat C5 C6 kayak gitu. Terus refleksi yang triceps itu lewat C7 C8. Jadi dia itu harusnya yang lewat belakang, yang radialis gitu. Ya wis iki langsung muskulokutan, iki medianus, iki ulnar. Nah, misalnya bonus lagi, kemarin aku nggak hafal yang kayak
nervus apa ya namanya, thoracalis longus itu langsung dari, aku lupa, turun ke superior ya, di langsung turun gitu. Terus ada thoraco dorsal, aku juga hafalin. Dari mana ya? Lali. Pokoknya kelihatan gitu loh, waktu waktu sediaan yang di apa, di ruang praktikum itu kan ada yang kayak belum sampai di fasikulusnya udah turun ke serratus anterior atau ke latissimus dorsi kan. Nah itu kelihatan dia itu bukan cabang dari yang sini gitu. Jadi waktu itu ya wes langsung tak jawab aja, yang ke serratus anterior ya thoracalis longus, yang ke latissimus dorsi ya thoracodorsal kayak gitu. Jadi sebenarnya ya gak rugi saya ngafalnya. Tuh. Terus tau aku dari C4 C5 ya, pokoknya lebih atas lagi itu ada Phrenicus. Cuma jarang digambar no, kayak gitu. Axillaris itu dari ini kan, eh, yang tengah kan, yang radialis kalau nggak salah. Jadi kayak tiba-tiba dia ke pinggir, nah ke sana berarti. Tuh nggak salah. Terus yang ulnaris ini dia bakal nyabang dua kan, ada yang cutaneus antebrachymedialis sama brachymedialis. Terus apa lagi yo? Terus yang ini loh, yang ulnaris itu kan yang medialis kan. Itu nggak salah dia itu juga nyabang dari pectoralis medial. Yang musculocutaneus ini kan lateralis. Dia itu kalau nggak salah nyabang juga dari pectoralis lateralis gitu, yang fasikulusnya. Itu kan penting ya. Aku tak hafal no pasiku. Terus ada nyabang-nyabang juga yang jadi subscapularis, suprascapularis, terus subclavius. Kalau nggak salah di trunkus yang superior, itu dia nyabang dua pertama kali. Subclavius sama suprascapularis gitu. Sediaan tangan dibalik ada profunda brachii. Ahli aku, masalahnya profunda brachii ini pas itu putus, habis itu diganti nervus radialis. Aku waktu itu belum putus, jadi masih tak jawab profunda brachii. Cara membedakan arteri dan vena di kadaver. Oh, arteri dan vena. Arteri itu biasanya masih ketok bolongan nih, dan dia itu rada tebel. Kalau vena itu dia mbok kamu tekan itu kayak kerasa apa ya? Kayak plastik gitu, bungkus plastik kok kamu udah lama, habis itu kamu tekan kan kayak gak enak gitu ya, kayak eh, gampang kempes gitu. Kalau arteri itu karena ada otot polosnya sama sabut elastis ya, itu mungkin deh bendal, kayak gimana ya, bisa balik lagi gitu, bagus balik. Gak tahu, itu agak pakai feeling sih. Tapi kalau vena itu kelihatan dia lebih tipis, habis itu sering ada gumpalan-gumpalan darah ya, kayak gumpalan-gumpalan darah sing keras-keras. Nah itu wes vena itu. Terus apa lagi ya ini? Nah ini arcus palmaris superficialis. Nggak salah itu ulnaris sama ramus seta. Ini kok nervus ya depannya? Arteri nggak sih? Boh ya. Tapi pokoknya ingatku itu ramus superficial, arteri radialis sama arteri ulnaris. Nervus di kadaver, gimana caranya? Hmm, kalau di kadaver, nervus itu dia lebih gepeng. Dia itu ada isi ya kalau nervus. Gepeng, ada isi ya. Kan gini kan ya. Gepeng ada isinya tapi nggak ada ronggai. Habis itu kalau misalnya mbok pentelengi, itu ada sabut-sabutnya gini. Nah, wes iki lagi kayak gini tuh nervus. Yo tapi yo pokoknya kalau misalnya disediakan kering, itu gak usah lihat deh sediaannya. Kamu telusuri ke depan atau ke belakang sampai ketemu yang bagus. Nah, kamu lihatan itu eh, antara vena, arteri atau nervus. Nah, habis kamu ketemu di itu vena, arteri atau nervus, kamu baru lihat lagi. Oh, itu kira-kira nervus apa atau vena apa atau arteri apa gitu. Soalnya aku dewe yo lihat kayak oh ini apa gitu aku ya gak iso. Tapi kalau misalnya buat telusuri itu kan nanti kelihatan kan cabang-cabangnya. Misalnya eh bingung
vena cephalica atau apa atau vena savena magna. Ya kamu lihat aja itu kamu ke depan atau ke belakang itu masuk ke dekete ligamentum inguinalis gak di atas. Nah itu berarti vena savena magna kayak gitu. Jadi nggak harus bisa bedain bener-bener, tapi lihat tono ininya kayak percabangan-percabangannya juga bisa jadi clue buat itu arteri atau vena. Terus ini inervasi hipotenar itu lunaris wis pasti. Aku juga hafal sebenarnya. Kalau di tangan ini inervasi apa aja, tapi yang tak pegang itu cuman 4 otot. Tiga otot di jempol yang tenar sama satu otot lagi yaitu lumbrical itu yang dapat persarafan dari medianus. Semua selain itu lunaris. Jadi medianus itu hafal noe abduktor polisis, terus flexor polisis, opponens polisis sama lumbrical. Opponens polisis sama lumbrical itu seperdua medianus, seperdua lunaris. Wes, yang lain itu lunaris, gak usah peduli, gak usah dihafal no. Kayak gitu. Toh yang keluar paling nanti abduktor digiti minimi kayak gitu atau abduktor polisis. Jadi kayak ya wes ada sing tujuh di sini jawaban abduktor. Nah, misalnya kayak ya wes. Hah? Iya, abduktor. ABD ABD. Iya, nek aduktor itu gak tahu ya ono ta? Gak tahu aku. Aku gak ngafal no. Tapi pokoknya tiga yang di jempol sama lumbrical itu yang kena medianus. Yang lain itu ulnaris. Gitu. Siapa lagi? Jawa no tadi. Hmm, 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 hmm. Oh iya, ini gak salah ya. Sing 61 itu soalnya gini deh, singkatku. Itu nervus yang eh, nervus menginervasi kulit ekstremitas inferior yang langsung keluar dari plexus lumbosakral. Soalnya aku jawabnya iki cuman um, cutaneous femoris posterior sama lateral. Medial sama anterior ini sama. Cuma nama lain toh. Aku lupa, tapi singkatku soalnya kayak gini. Jadi lang ini typo langsung keluar sama kulit kayak gitu. Aduktor polisis dapat dari ulnaris. Iya, harusnya dari ulnaris ya. Jujur aku gak hafal. Aku gak tahu iku ono aduktor polisis atau gak, aku gak tahu. Tapi sing tak tahu cuma 4 muskulus iku tok, iku medianus. Nah, disebut sing lain, gak peduli aku iku ulnaris. Terus eh fraktur pada, nah ini fraktur pada epicondylus medial humeri menyebabkan gangguan fungsi pada otot. Ini pronator teres. Kayaknya banyak dari teman-temanku yang waktu itu kayak bingung gitu. Di epicondylus medial emang dilewati sama nervus apa? Kan nervus ulnaris kan di belakang. Habis itu, loh ini kan nggak ada yang dinervasi sama ulnaris. Iya emang, tapi seingatku pronator teres itu di epicondylus medial origonya gitu. Jadi yang di epicondylus medial itu kalau nggak salah bagian superficial yang forearm kayak pronator teres, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, palmaris longus itu di epicondylus medial semua. Jadi kalau misalnya fraktur, yo gimana yo kan kalau otot itu harus punya dua kan, insersio sama origo. Kalau insersio doang ya D kontraksi-kontraksi sendiri lah gitu. Jadi fungsinya terganggu. Makanya ini tak jawab pronator teres waktu itu. Kayak gitu sih. Oke. Udah sih paling kalau dari ininya. Ada yang mau didiskusin lagi tak dari UTB?
Gimana? Tips kalau udah kurang sehari gini ngapain? Emang kurang sehari lah. Masih ada besok kan? Lah kurang sehari baca diktat sih. Sumpah, aku ya kaget. Diktat iki hidden gem banget. Aku waktu itu gak baca toh. Terus yo pas aku baca, aku kaget ternyata banyak iki banyak informasi ya gitu. Baca diktat kok apa? Kerjaan ini lagi ya nggak apa. Kerjaan ini kayak susah sih. Gak tau. Abduktor digiti minim itu yang mana ya? Waduh, ini ada umat rasul. Mending baca diktat atau nonton video penjelasan. Oh ya, digiti minim itu ya digiti V. Kan V itu 5 kan? Digiti kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang di kaki kan, yang kemarin. Kalau nggak salah. Aku lupa sih, tangan atau kaki. Pokoknya ada kok jawabannya. Abduktor digiti minimi. Digiti V. Mending baca diktat atau nonton. Boh ya, aku percaya diktat sih. Soalnya sing nulis kan dari UNER sendiri. Jadi waktu itu aku tak baca, tak rangkum kecil-kecil gitu yang otot-otot. Tuh. 32 itu sacrospinossum tak? Iya, ini sacrospinossum. Nah, kalian logikanya gini ya. Waktu itu aku ya gak tahu. Iku sacrospinossum atau sacrotuberosum. Aku mikir kayak gini. Sekarang kalian mau lihat sacrospinossum ambek sacrotuberosum itu kan berarti dia melekatkan sacrum sama spina ischiadica atau sacrum sama tuber ischiadicum kan. Namanya kan sacrospinossum sama sacrotuberosum. Nah, kelihatan dia itu lebih atas mana? Foramen ischiadica mayor itu kan di atas. Jadi harusnya dia itu dibatasi sama uh, ligamen yang di atas juga. Nah, kalian lihat aja, itu lebih di atas ischial spine atau ischial tuberosity. Nah, lebih atas ischial spine kan. Makanya jawabannya itu sacrospinossum. Kayak gitu. Waktu itu nggak salah inget, waktu praktikum ada abduktor, extensor, dan flexor. Diketik ada pilihan lagi brevis atau longus. Nah, ingat-ingat. Pokoknya, uh, kalau di sedianya itu telapak tangan atau punggung tangan atau telapak kaki, punggung kaki itu selalu brevis. Nah, satu-satunya brevisan yang ada di forearm itu cuma satu, itu extensor pollicis brevis. Sisanya itu SD sini semua. Kalau nggak salah itu kan waktu itu ditunjuknya di kaki ya. Ada otot, kaki atau tangan, pokoknya ada otot di sebelah dorsale. Nah kalau kayak gitu pasti brevis. Kalau ditunjuknya di forearm atau di cruris, nah itu longus. Kayak gitu. Karena yang longus itu kan panjang. Itu dari forearm atau dari cruris. Tapi kalau misalnya pendek, ya udah berarti kan di sini aja gitu. Soal fleksi hip, muskulus terganggu. Nah, kalau fleksi hip muskulus terganggu itu cuman rectus femoris. Karena cuman rectus femoris dari semua quadriceps itu yang insersionya ngelintasi kokse dan juga genu gitu. Tips harus apal semua otot ekstremitas. eh yo yo dibaca sih lek mau hafal. Tapi eh lek aku nggak hafal noe kayak lebih dikelompok-kelompokin aja sih. Jadi kan waktu itu dikelompoknya cuma dua kan, yang ramus superficial sama profundus. Aku waktu itu ya apa yo? Gak tahu. Pokoknya coba kelompok-kelompok no, jadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Terus kayak lebih menurutmu itu lebih gampang dihafal. Nah, aku kemarin kayak gitu sih. Terus kayaknya juga nggak seberapa berguna nggak sih kayak nggak follow semua otot. Kayak toh yang keluar itu sebenarnya ya gak terlalu sampai yang detail-detail banget gitu. Jadi yang keluar kan cuman yang apa ya kayak yang paling yang keluar itu banyak yang superficial tapi dia itu detail. Makanya yo on
susah gitu. Aku merasa susah juga. Ini kayaknya dari sini ya sekolah ya. Hmm, aku mau bahas apa ya? Pectoral scapular. Hmm, menurutku ini sih yang harus dihafalin lagi. Ini perlu dihafal juga sih kataku. Yang ini apa namanya persarafannya. Kalau di flexor itu kan semuanya medianus kan. Tapi ada dua yang dia itu kena dari ulnaris juga. Kalau nggak salah itu yang digitorum profundus sama flexor carpi ulnaris. Itu. Tapi kayaknya digitorum profundus itu juga dapat dari medianus ya. Kalau nggak salah. Dia kayak double innervation gitu. Kalau ini kan radialis semua. Terus kalau di diktat itu kalau nggak salah yang dapat dari introseus posterior itu empat ini. Tapi kalau misalnya yang dari PPT ini introseus posterior itu kayak hampir semuanya itu introseus posterior kecuali yang besar-besar di atas kayak brachioradialis, carpiradialis longus sama anconeus ya kalau nggak salah. Itu. Nah, ini kan anconeus, brachioradialis sama extensor carpiradialis longus. Yang lain itu posterior introseus nerve. Tuh. Nah, setauku ya, nervus radialis itu kan dia bercabang toh, ada yang superficial, ada yang profundus. Nah, profundus itu bakal jadi nanti kan profundus itu ke dalam kan, ke dalam dia itu jadi nervus introseus posterior. Nah, terus kalau yang anterior itu dari nervus apa? Kalau yang anterior itu dari nervus medianus, nggak salah. Jadi ya semono, like posterior itu dari radialis, like introseus anterior itu dari medianus. Nah, ini kan flexor digitorum profundus lateral itu by median, yang medial by ulnar. Gitu. Siapa lagi ya? Sumpah sih, yang susah itu cuman yang ini sih, yang forearm. Yang tangan, telapak tangan itu aku nggak ngafalin sama sekali. Nervus introseus itu buat inervasi forearm. Ini kan? Loh, semuanya introseus kan? Introseus. Yang ini juga introseus kan? Ini, anterior introseus nerve. Anterior introseus nerve. Anterior introseus nerve. Eh, aku nggak tahu ya. Anterior introseus nerve itu motorik gak sih? Tes sensorik itu kan yang kayak cutaneus, antebraki, medialis atau cutaneus, antebraki, lateralis gitu kan yo. Nggak salah. Siapa lagi yo? Kono sih, kono sih yang penting lagi sih kayak. Yang penting yo tadi itu dihafalnya terus yang kanal-kanal juga di ini dihafalin dia kanal guyon, unar. Guyon itu kan artinya bercanda ya dalam bahasa Jawa. Jadi kayak tak hafal no ya kanal guyon. Oh ya, unar. Terus eh, carpal tunnel itu dihafal no. Terus yang anatomical nerve block juga isinya dihafal no. Siapa lagi ya? Plexus brachialis ini waktu itu tak hafal no sih. Nah ini kan ada gambarnya ya. Ini boleh sih. Dihafalin yang apa namanya batas-batasnya perlu sih dihafalin. Terus hmm, ini dihafalin juga sih. Ya, aku ngafalnya kayak
ya wes kan ini part satu cabangnya satu, part 2 cabangnya dua, part 3 cabangnya tiga. Ya wes. Terus yang ini juga dihafalin apa namanya? Apa namanya ini? Spatium, spatium. Spatium quadrangularis, spatium triangularis. Terus apa interval triangularis. Nah, itu dihafalin juga batas-batasnya. Kan dia gini kan ya. Waduh, air. Nah, gini. Ini pokoknya yang di bawah itu interval, di atas ini spatium. Ini kan segitiga bentuk E, ya wes. Triangular, inilah segi empat. Nah, ini kuadrangular. Kayak gitu. Nah, kalau yang lumayan tricky ya menurutku itu batasnya yang spatium kuadrangular sama interval triangular. Kalau yang interval triangular, D itu batasnya itu ini kan teres mayor. Teres mayor, ini D itu kaput longum triceps, ini kaput lateral kan. Karena ini udah otot. Tapi kok di atas, di yang sini, itu ini kaput longum bener. Tapi ini tuh masih humerus. Gitu. Jadi itu belum triceps kalau nggak salah. Bisa juga di logikanya kayak gini. Kan yang lewat di spatium quadrangularis itu circumflexa humeri posterior. Otomatis deh itu mengelilingi humeri. Nah, kalau misalnya di sana sana triceps, ya susah dong ngelilingi humerus kok wis ono otote tancap gitu. Jadi ini belum ono otote di sini. Jadi ini langsung ke kolom chirurgicumnya humeri kayak gitu. Batas atas ini triceps teres minor, ini teres mayor. Sama ini perlekatannya, oh ya di humerus lagi ya. Di humerus aku juga ngafal no ada perlekatan lagi. Ini di humerus anterior ya. Humerus anterior itu ada 3 garis. Aduh, ya apa ya? Gak bakat. Pokoknya ada 3 garis gini, 1, 2, 3. Nah ini perlekatannya pectoralis mayor. Terus yang tengah ini nggak salah latissimus dorsi. Terus yang paling medial ini nggak salah teres mayor gitu. Dia kayak 3 garis gitu. Nah di sebelah lateralnya yang garis paling lateral itu nggak salah yang deltoid, pelekatannya deltoid. Kalau yang di sebelah medialnya lagi itu pelekatannya coracobrachialis nggak salah. Ya wes gue dihafal no. Menurutku ya gak penting sebenarnya tapi bisa dibuat ngelogika jawaban nanti. Like misalnya gak tahu, benar-benar gak tahu, nah itu bisa dibuat logika jawaban. Terus ini juga penting ya, kayak yang apa anterior sama posterior itu dibatasi oleh apa? Nah itu sebenarnya ya iki dibatasi sama arteri brachialis ini. Jadi perbedaannya itu kelihatan karena yang posterior itu di belakangnya arteri brachialis, yang anterior itu di depannya, kayak gitu. Nanti arteri ini juga bisa dibuat patokan ya. Kalau misalnya kalian bingung nyari bentukan-bentukan M di RP Anat, nah itu kalian bisa pakai ini. Kalian cari aja arterinya, habis itu kalian posisiin gimana bentuk M-nya. Iki gak tahu aku. Limfonodi iki. Dia Valnoy. Ya wis. Udah sih paling. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak aku lempar ke Angga sih. Angga udah ada ya belum? Hmm, nggak ada tak? Udah nggak ada yang mau tanyain. Dari aku cukup sih kayaknya. Udah lumayan banyak. Dan modalnya kayaknya itu doang sih. Aku juga belajarnya itu doang. Oke, kalau misalnya udah,
Ya udah sih itu aja dari aku. Thank you udah join tentirannya. Mungkin bakal dilanjut sama Angga sih. Ntar aku panggilin. Oke, ditunggu ya Erlangga. Katanya masih ada urusan. Nanti bakal dilanjut sama DE kok. Semangat UTB 2. Semoga langsung AB ya. Amin.